8 pelaku persetubuhan anak sekolah di Manokwari ditahan di Polresta Manokwari. Penjabat Paulus Waterpau siap melaksanakan tugas yang diamanatkan hingga berkarir di dunia politik. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 4 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Delapan pelaku persetubuhan seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas diamankan Polresta Kota Manokwari, di mana 4 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Mengenakan masker dan baju tahanan, 4 orang pelaku persetubuhan dihadirkan Jumat pagi di Polresta Manokwari dalam press release yang dipimpin langsung Kapolresta Manokwari bersama Kasat Reskrim. Kombes Pol RB Simeng Gunsung mengatakan 8 orang persetubuhan sudah ditetapkan menjadi tersangka. 4 orang dewasa dan 4 pelaku lainnya masih di bawah umur, termasuk 1 orang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Manokwari. Sementara untuk 4 orang pelaku lainnya sesuai dengan masa penahanan diatur hanya 15 hari, harus sudah P21. Namun sambil berjalan keempatnya wajib lapor, perkara tetap berjalan hingga menunggu jaksa menerima laporan. Maka keempatnya langsung dilakukan penahanan di Polresta Manokwari. Sudah terjadi pemerkosaan dan persetubuhan karena ada 2 permasalahan ini. Yang pemerkosaan itu yang dikategorikan seorang dewasa, persetubuhan itu untuk anak di bawah umur pelakunya. Ini ada 2 permasalahan. Tapi intinya tetap sama karena undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini sudah kami tentukan 8 orang yang tersangka, 4 dewasa dan 3 masih anak di bawah umur, termasuk 1 yang masih 4 anak di bawah umur, termasuk 1-nya masih bersekolah SMP. Nah, semuanya dalam pemeriksaan. Nah, kenapa yang 4 ini duluan kami tahan? Karena beda perlakuannya. Ini yang sudah dewasa. Nah, yang 4 karena masa penahanan itu kami diatur hanya 15 hari, harus itu sudah P21. Jadi sambil berjalan mereka nanti tetap wajib lapor di sini, tapi perkaranya tetap berjalan. Adapun pelaku berinisial MHA usia 20 tahun, ASR 19 tahun, GK 19 tahun, dan A 20 tahun. Sedangkan yang 4 orang pelaku di bawah umur, GW 15 tahun, merupakan teman dekat korban bersama dengan MM 15 tahun, MY 15 tahun, dan JN 16 tahun. Sementara barang bukti yang diamankan 1 buah celana, 1 kaos berwarna hitam, dan 2 buah pakaian dalam beserta hasil visum dari rumah sakit. Pelaku yang pertama itu MAH, yang kedua itu usianya 20 tahun, terus HSR 19 tahun, GK 19 tahun, A 20 tahun. Itu yang 4 pertama yang dewasa. Terus yang 4 yang anak-anak nanti itu ada yang GW 15 tahun, MM 15 tahun, MY 15 tahun, JN 16 tahun. Barang bukti yang diamankan yaitu 1 buah hoodie warna hitam, terus 1 buah celana jogger warna hijau tua, 1 buah kaos berwarna hitam, 1 buah BH, 1 buah celana dalam, 1 lembar visum dari rumah sakit, 1 lembar kartu keluarga, 1 lembar surat akta kelahiran. Pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman 15 tahun kurungan penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 8 orang pelaku pada awal Desember 2022 lalu, Kapolresta menyebut bahwa korban dipaksa meneguk minuman keras meski korban sudah menolak.
Kapolresta Manokwari RB Simanggunsong menceritakan terjadinya persetubuhan berawal dari teman dekat korban berinisial GW yang merasa dekat dengan korban yang aktif di Instagram, sehingga disuruhlah beberapa temannya untuk menjemput korban. Namun karena ditolak, akhirnya GW sendiri yang menjemput korban untuk dibawa ke base camp yang biasanya menjadi tempat mereka berkumpul. Setelah tiba, GW langsung mengajak korban untuk minum. Meski sempat ditolak oleh korban, namun karena korban sendiri perempuan dan tidak berdaya, melihat korban sudah lemas dipengaruhi minuman keras, akhirnya teman korban dan ketujuh teman lainnya melakukan aksi tidak terpuji dengan melakukan persetubuhan terhadap korban. Kayaknya mereka ini karena melihat adik kita ini di IG aktif. Kayak ada suatu tantangan lah sama mereka, bisa menghadirkan dia ini ada di situ. Akhirnya si GW ini, inisial GW ini, karena dia merasa dekat sama korban, kenal, disuruhlah temannya untuk menjemput. Ada 3 orang pada saat itu suruh menjemput. Yang pertama nolak, yang kedua nolak, yang ketiga baru disuruh dijemput. Kapolresta Manokwari mengatakan untuk saat ini korban belajar dari rumah dan pihak sekolah juga masih bersedia menampung korban sampai saat kenaikan kelas. Selanjutnya korban diberi jalan mencari sekolah lain. Kapolresta pun mengaku siap membantu korban dan keluarga bila menghadapi kendala saat korban pindah ke sekolah lain, maupun jika ada hal-hal yang dapat mengganggu korban. Juga terbuka peluang untuk kami, apabila nanti ada kendala, mau masuk ke sekolah, kemanapun, hubungi aja saya. Hubungi saya, nanti kita bantu. Jangan karena situasi ini, adik juga ya, down. Kapolresta Manokwari menghimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak mereka, jangan mudah percaya walaupun itu teman dekat. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, secara nasional, prevalensi angka stunting mengalami penurunan di tahun 2022, namun di Provinsi Papua Barat, angka prevalensi mengalami kenaikan di tahun 2022, yakni sebesar 3,8%. Berdasarkan hasil status survei Gizi Indonesia tahun 2022 secara nasional, angka prevalensi stunting di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yang mana di tahun 2021 prevalensi stunting 24,4%, sedangkan di tahun 2021 21,6%. Meski mengalami penurunan secara nasional, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Filmona Maria Yarolo, melaporkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami kenaikan. Di tahun 2021, 26,2% naik menjadi 30%. Target penurunan stunting di tahun 2024 secara nasional diharapkan harus mencapai 14%. Sementara kita di Papua Barat, bahkan Papua Barat Daya, mengalami kenaikan. Dari angka prevalensi stunting di tahun 2021, 26,2%, di tahun 2022 menjadi 30%. Sementara ada target yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa di tahun 2024 angka prevalensi stunting harus mencapai 14%. Dengan kondisi yang ada, maka kegiatan rapat kerja daerah hari ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita semua untuk dapat menyusun rencana aksi, strategi yang dapat kita laksanakan bersama sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ada 5 kabupaten dan 1 kota yang mengalami kenaikan. Sehingga di dalam pelaksanaan pencegahan penurunan angka stunting, ada yang diprioritaskan. Untuk itu, dukungan dari seluruh stakeholder sangatlah diharapkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepala BKKBN Papua Barat berharap peduli stunting harus dimulai dari dunia pendidikan dan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan harapan dapat menciptakan generasi Papua yang bebas stunting. Pencegahan stunting saat ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun dibutuhkan kerjasama dan juga kolaborasi dari semua pihak, dan penanganannya harus dilakukan sejak dini.
lebih khusus disosialisasikan kepada generasi muda. Untuk menangani stunting, pemerintah butuh dukungan dan kerjasama dari dunia pendidikan, tokoh agama, swasta, dan juga stakeholder lainnya. Kepala BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo mengatakan saat ini BKKBN telah melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk itu program mahasiswa peduli stunting di mana mahasiswa studi akhir yang melakukan KKN di daerah sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat pencegahan stunting dengan pola hidup sehat dan juga bermanfaat bagi mahasiswa sehingga tidak menghadirkan generasi yang stunting. Termasuk program kita punya mahasiswa penting, mahasiswa peduli stunting untuk perguruan tinggi yang kita sudah kerjasama seperti di Kota Sorong, kabupaten-kabupaten yang lain juga. Apabila ada perguruan tinggi agar bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi agar tujuannya pada saat mereka akan melaksanakan pembekalan untuk turun KKN, kita bisa memberikan sosialisasi kepada mahasiswa ini. Sosialisasi dengan harapan mereka terpapar tentang informasi percepatan penurunan stunting. Pada saat mereka turun ke lokasi KKN-nya, mereka juga bisa mensosialisasikan. Ditambahkan hal penting lainnya yang akan dilaksanakan yaitu pengukuhan bunda asuh anak stunting atau orang tua asuh anak stunting. Hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari swasta, perguruan tinggi, dan juga insan pers bisa ikut dalam melakukan pencegahan stunting. Kepada masyarakat yang ada, tapi yang kedua, minimal karena mereka sudah mendapat informasi tentang percepatan penurunan stunting, mereka tidak menghadirkan anak-anak yang stunting. Jadi ada program mahasiswa penting, dan yang lebih penting lagi saat ini yang harus kita gerakkan, dan besok kita akan melakukan pengukuhan, yaitu bunda asuh anak stunting. Jadi kita gerakan orang tua asuh anak stunting, karena di dalam penanganan percepatan penurunan stunting ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi tanggung jawab juga dari pihak swasta, tanggung jawab dari perguruan tinggi, bahkan tanggung jawab juga dari insan pers juga untuk mengkampanyekan program percepatan penurunan stunting. Diharapkan di tahun 2023 program mahasiswa peduli stunting dan juga orang tua asuh anak stunting serta program lainnya yang berkaitan dengan penurunan angka stunting di Papua Barat dapat terus dilaksanakan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di tahun 2023 salah satu program prioritas BKKBN, yaitu setiap pasangan pengantin diharapkan mengikuti pendampingan bagi calon pengantin. Hal tersebut dilakukan untuk pencegahan stunting. Konseling dan juga pemeriksaan kesehatan merupakan program yang akan dilaksanakan oleh BKKBN. Sesuai pesan penting yang disampaikan Kepala BKKBN Pusat bahwa semua calon pengantin harus dikonseling dan juga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program Bangga Kencana dan juga penurunan stunting di Indonesia. Dalam pertemuan pra-rapat kerja daerah BKKBN Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kepala BKKBN Papua Barat Filmona Maria Yarolo dalam arahannya mengatakan, di tahun 2023 semua calon pengantin dapat mengikuti konseling dan juga pemeriksaan kesehatan. Selaku pengelola program Bangga Kencana, program KB yang ada di Kabupaten Kota, dalam penanganan percepatan penurunan stunting, ya ada beberapa program-program prioritas yang sudah dibuat dan juga sudah ditindaklanjuti. Kami sudah menindaklanjuti kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama bisa melaksanakan itu, yaitu diharapkan oleh Pak Kepala BKKBN Pusat sejak mulai bulan Maret 2013 semua calon pengantin harus dikonseling dan melakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya untuk di KUA yang untuk bulan Maret ke depan ini, karena di minggu kemarin Kepala BKKBN bersama Bimas Islam melakukan pertemuan virtual yang melibatkan semua kepala kantor agama tingkat provinsi, kabupaten kota, KUA, bahkan penyuluh-penyuluh agama serta kita
pengelola program. Pasti Bapak Ibu juga terlibat pada pertemuan Bimbo kemarin, sehingga diharapkan oleh Pak Kepala untuk program pendampingan bagi calon pengantin ini harus berjalan. Diingatkan bahwa bagi calon pengantin sebelum menikah harus memeriksakan kesehatan. Ini hal penting yang dilakukan dan konseling akan terus dilakukan agar ketika menikah, pasangan suami istri dapat memiliki kehidupan rumah tangga yang baik. Ini sehingga sebelum mereka menikah, mereka harus memeriksa kesehatan. Karena ya kalau misalnya calon pengantin perempuan kurang darah, anemia, kita tidak melarang dari BKKBN, tetapi kita menganjurkan untuk boleh menikah, tetapi jangan hamil dulu. Jadi jangan hamil, harus sembuhkan dulu, sehat dulu. Kalau sehat, nah silakan hamil. Karena kalau kondisinya kurang sehat, anemia, hamil, ya otomatis akan berdampak kepada bayi yang dikandung dan anak yang dilahirkan pasti dia akan. Untuk program konseling bagi calon pengantin, BKKBN akan bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama, kantor urusan agama dan juga denominasi gereja, sehingga dapat menekan angka stunting di Indonesia, terlebih khusus di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Bentuni telah berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Teluk Bentuni berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan Muturi di Manimeri. Kepala Kantor KUPP Kelas 2 Bintuni, Yovan Siahaan kepada TVRI yang ditemui Jumat kemarin menjelaskan bahwa koordinasi bersama Pemda Teluk Bintuni merupakan tindak lanjut usai kegiatan bersama Kementerian Perhubungan di Jakarta baru-baru ini. Terkait koordinasi ini, Siahaan menyebutkan bahwa pihak Kementerian Perhubungan ingin ada kepastian soal lahan pelabuhan Muturi, sehingga rencana pembangunan pelabuhan tersebut bisa segera dilaksanakan. Mengenai rencana untuk pelabuhan Muturi, kemarin di kantor pusat sudah dirapatkan. Kebetulan pada saat itu memang masih masa peralihan Pak, dari saya dari pimpinan lama ke saya. Nah, perintah dari pusat untuk kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami sudah lakukan koordinasi ke pemerintah daerah, kami sudah sampaikan hal-hal apa yang menjadi catatan dari pusat, sudah kami sampaikan. Kami tinggal menunggu kelanjutan daripada proses di daerah. Perlu diketahui rencana pembangunan pelabuhan Muturi yang digaungkan sejak periode pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni saat ini masih tarik ulur hingga sekarang. Berbagai alasan yang menyebabkan hal itu, salah satunya karena status lahan pelabuhan Muturi yang masuk ke dalam wilayah konservasi hutan mangrove. Terlepas dari itu, sesuai informasi yang berhasil dihimpun TVRI, pihak otoritas kepelabuhanan baik pusat maupun daerah telah beberapa kali melakukan survei lapangan bahkan studi kelayakan. Namun faktanya rencana pembangunan pelabuhan Muturi yang digadang-gadangkan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masih menjadi tanda tanya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 8 bulan evaluasi kinerja ASN di Provinsi Papua Barat, PJ Gubernur Papua Barat siap melakukan perombakan kabinet yang ia pimpin. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kinerja aparatur sipil negara guna memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Setelah 8 bulan Paulus Waterpauw menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, tim yang ia bentuk untuk menilai kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sudah rampung hasil penilaiannya. Selanjutnya, hasil akan dipaparkan kepada penjabat Gubernur Paulus Waterpauw untuk menjadi pertimbangan dalam reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan. Bagi ASN yang dinilai cakap dalam melaksanakan tugas, promosi jabatan pasti akan diberikan, sedangkan yang dinilai tidak produktif akan digantikan. Paulus Waterpauw, penjabat Gubernur Papua Barat, mengatakan tim yang ia bentuk sudah melaksanakan tugas dan sebelum melaksanakan rotasi jabatan, proses konsultasi kepada pemerintah pusat dan telah diberikan izin dari pemerintah pusat. Reshuffle dilakukan karena banyak ASN yang akan pensiun di tahun 2023 dan banyak juga ASN yang sudah menjabat belasan tahun. Jalan mungkin ya sama-sama, tapi kan
memang sudah lama rencana untuk rotasi itu. Yang kemarin tim yang saya bentuk itu sudah kerja dan mereka sudah menunggu kapan Bapak menyampaikan secara langsung kepada semua pihak. Jadi rotasi-rotasi itu ada relevansinya dengan itu juga. Artinya yang pensiun ganti pejabat berikutnya, yang ada juga yang memang udah lama. Kita evaluasi. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ada 13. Ada 13. Ini jangan program. Ya, artinya ya sudah waktunya lah diserahkan kepada generasi-generasi muda. Untuk pergantian pimpinan OPD akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Usai dilaksanakan rapat dengan tim untuk menempatkan ASN sesuai dengan jabatan yang akan diberikan. Untuk DPA akan diserahkan setelah pelantikan. Pergantian pimpinan OPD dalam waktu cepat. Secepatnya Pak. Karena ini makanya hari ini saya sudah umumkan, nanti minggu kita rapat dalam waktu cepat, tapi itu tim kecil ya. Rapat, kemudian nanti mereka jelaskan sama saya, ini Pak yang dipaskan ke sana, ini yang di rolling ke sini, ini yang diganti ke sini. Itu kira-kira kalau setuju, langsung mereka tayangkan, umumkan. Tidak sampai lah. Kita sampai pekan depan ya Bapak. DPA-nya. Bapak ber-DPA apa gimana Bapak? Setelah itulah. Setelah itu ber-DPA. Iya dong. Dengan adanya reshuffle kabinet, diharapkan kinerja aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat akan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan pendampingan OPD dari 47 OPD menjadi 36 OPD. Hal tersebut sudah diterima pemerintah pusat, namun belum ada keputusan tertulis. Dengan dimekarkannya Provinsi Papua Barat Daya, maka cakupan pelayanan pemerintah Provinsi Papua Barat semakin kecil hanya di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wendama, Kaimana, dan Fakfak. Hal ini akan berdampak pada kinerja OPD yang ada di Provinsi Papua Barat, sehingga di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, direncanakan akan dirampingkan OPD dari 47 OPD menjadi 36 OPD. Paulus Waterpauw saat diwawancarai mengatakan, usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sudah diterima dan dinilai sangat positif. Namun, pemerintah Papua Barat belum mendapat keputusan tertulis untuk merampingkan dari 45 menjadi 36 OPD di Provinsi Papua Barat. Kita baru dapat warning, setuju prinsipnya, tapi belum mendapat keputusan tertulis. Tapi permohonan kita sudah kita ajukan. Jadi kita rencanakan dari 47 OPD itu kita rampingkan menjadi 36. Kenapa? Karena memang ada relevansi dengan keinginan saya untuk membentuk Porusda, perusahaan daerah. Karena hari ini kan setiap kali saya bicara, saya ingatkan bahwa kita ini kan selalu hanya berdua tangan minta kebijakan lewat anggaran-anggaran pusat yang diturunkan kepada kita. Tapi kalau kita lihat kita punya PAD, pendapat asli daerah minim sekali. Minim itu kenapa? Karena kita belum kelola sumber daya yang ada di kita secara maksimal. Dengan adanya perampingan OPD, peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih terarah dan juga tidak ada tumpang tindih pekerjaan antara OPD satu dengan yang lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, loyal kepada pimpinan, PJ Paulus Waterpauw siap melaksanakan tugas yang diamanatkan hingga berkarir di dunia politik. 12 Mei 2023 nanti berakhir masa jabatan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Selanjutnya menunggu evaluasi pemerintah pusat terkait kinerja yang telah ia laksanakan. Setelah itu jabatan penjabat Gubernur Papua Barat akan dilanjutkan ataukah akan dipercayakan kepada yang lain. Paulus Waterpauw saat diwawancarai mengatakan saat ini dirinya taat kepada tugas yang diberikan oleh pimpinan sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Setelah dievaluasi kinerja, kalau masih dibutuhkan, pasti akan terus menjabat.
Tetapi kalau ditunjuk masuk ke dunia politik, Paulus Waterpauw siap menjalankan tugas yang diberikan. Ketika ditanya terkait dengan isu yang berkembang akan maju sebagai gubernur, Paulus Waterpauw dengan candaan mengatakan, "Kita berdoa saja." Ia berprinsip ketika ditugaskan kemana saja, ia siap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Maju, saya setiap hari jalan maju. Maksudnya maju gubernur jalan Bapak? mundur, ha? Maju gubernur Bapak? Di Papua ke Bapak? Doa saja ini lihat awan di atas. Tapi Bapak doa intinya saja. siap ketika ada Intinya? petunjuk dari pusat. Iya Bapak. Intinya Bapak maju tuh Bapak. Bapak yang paling Prinsipnya. terkenal saat ini jadi orang Papua, pejabat Papua. Prinsipnya begini, maka saya itu taat ajas. Jadi artinya sekarang diperintahkan kamu kerjakan tugasmu sebagai PJ. Sudah ini saya kerjakan. Lain-lain tuh ya nanti kalau beliau evaluasi, dia sudah loyo ini, ganti dia, ganti. Oh dia masih bagus, tahan dia sedikit, tahan dia. Oh, tolong alihkan dia sudah, dia masuk ke dunia politik di partai misalkan, ya. Loyal saja. Dengan amanat yang diberikan sebagai penjabat gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw akan melaksanakan tugasnya untuk memajukan Provinsi Papua Barat ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisuta FRI Papua Barat melaporkan. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang merupakan buku pedoman anggaran bagi organisasi perangkat daerah dan distrik di lingkup pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni tahun anggaran 2023 telah dibagikan. Acara pembagian DPA yang digelar di Gedung Sasana Karya tersebut dihadiri seluruh pimpinan OPD dan Kepala Distrik se-Kabupaten Teluk Bintuni Jumat kemarin. Pembagian DPA yang dilakukan secara simbolis ini dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu, didampingi Wakil Bupati Teluk Bintuni, Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni, serta disaksikan seluruh pejabat Forkopimda. Dalam arahannya, Bupati menerangkan bahwa DPA harus dimaknai sebagai pedoman pelaksanaan anggaran yang wajib diimplementasikan oleh seluruh OPD dan distrik sesuai peruntukannya. Penyerahan DPA di hari ini dimaknai sebagai penyerahan simbolis, tidak hanya sebagai simbolis semata atau seremonial saja, namun hendaknya dipandang sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran serta sebagai pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran 2023. Semuanya akan berujung pada bagaimana kita mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam RPJMD kita. Bupati juga mengingatkan para kepala OPD dan kepala distrik agar dalam pengelolaan anggaran yang ada di dalam DPA harus taat aturan serta taat asas sehingga tidak berurusan dengan hukum. Di samping itu, Bupati sangat berharap dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruh kuasa pengguna anggaran wajib menjawab kebutuhan urgen di masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanmata FRI Papua Barat melaporkan. Wakajati Papua Barat, Teuku Rahman menyebut orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Barat seyogianya bisa sejahtera apabila pemanfaatan dana otonomi khusus yang dikucurkan ke daerah bisa tepat sasaran. Pengalaman saat sebagai jaksa yang khusus meneliti dana otsus di Kejaksaan Agung, Wakajati menuturkan dirinya sangat optimis bahwa kesejahteraan di tanah Papua khusus Provinsi Papua Barat akan terwujud. Pasalnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditelitinya kala itu ditemukan begitu besar anggaran yang dialokasikan pusat ke daerah untuk pembangunan. Namun Wakajati mengungkapkan dirinya cukup kaget melihat kenyataan di lapangan yang tidak memenuhi ekspektasi. Padahal alokasi dana otsus dari pusat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Orang-orang itu harusnya, mohon maaf ini Bapak Ibu, harusnya wilayah Papua ini sudah sejahtera. Harusnya ya, kalau saya lihat dari saya melihat anggaran dari LHP, BPK itu waktu saya lihat dana otsus, harusnya Bapak Ibu semua ini sudah sejahtera. Kota ini nggak ada yang kotanya kayak gini biasa-biasa gitu, nggak. Harusnya, kalau menurut saya gitu Pak, harusnya bisa lebih bagus lagi kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, penggunaannya ditata sebaik-baiknya.
Perlu diketahui pada tahun 2022 pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus sebesar 8,5 triliun serta dana tambahan infrastruktur untuk provinsi-provinsi di tanah Papua sebesar 4,3 triliun lebih. Jika ditotalkan, anggaran ini mencapai 12,8 triliun lebih yang meningkat 900 miliar lebih dibanding realisasi tahun sebelumnya, yakni 11 triliun lebih. Di tahun 2023, pusat kembali menaikkan anggaran dana tambahan untuk Papua sebesar 405 miliar atau naik 3,15% dari tahun 2022. Sementara untuk Kabupaten Teluk Bintuni di tahun 2023 mendapatkan jatah dana Otsus serta dana tambahan infrastruktur mencapai 153 miliar lebih. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka persiapan mengikuti ujian kompetensi keahlian UKK yang akan berlangsung 10-15 Maret mendatang, SMK Negeri 2 Manokwari menggelar rapat koordinasi pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK bersama dunia industri di Manokwari. Ini merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan bersama dunia industri dengan tujuan untuk mengetahui daya serap siswa pada semua kompetensi keahlian guna mendapatkan nilai pencapaian kompetensi yang baik. Pada kesempatan ini, peserta dari dunia industri yang ada di Manokwari juga melakukan pengecekan langsung ke setiap bengkel dan lab di setiap jurusan yang didampingi kepala sekolah bersama kepala bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari di SMK Negeri 2 Manokwari pada Sabtu 4 Maret 2023. Regina Wutoy mengatakan rapat koordinasi ini juga sekaligus mengecek paket soal ujian yang harus disesuaikan dengan peralatan dan waktu pelaksanaan UKK, sehingga hari ini SMK Negeri 2 berkolaborasi bersama dunia industri melihat tempat pelaksanaan ujian yang digunakan pada saat UKK. Ujian ada beberapa paket soal yang harus dikoordinasikan, disesuaikan dengan peralatan, kemudian bahan yang tersedia, dan waktu. Sehingga hari ini kami berkoordinasi, berkolaborasi, dan sampai pada peninjauan ke lokasi kegiatan ujian. Nah, di situ dari tadi kurang lebih 1 jam di jurusan-jurusan disepakati dan disimpulkan bahwa tempat ujian yang disediakan sekolah layak untuk digunakan oleh siswa maupun penguji, juga peralatan yang ada. Sehingga ya kita berdoa semoga di tanggal 10 sampai 15 peserta ujian tidak terkendala, anak-anak kita sehat semua. Kepala Bidang SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Parianti, mengatakan ujian kompetensi merupakan salah satu uji keahlian bagi siswa, sehingga akhirnya nanti anak-anak SMK Negeri 2 bisa lulus dan mendapat sertifikat lisensi yang digunakan saat mereka melamar di dunia kerja sesuai dengan jurusan mereka. Kunjungan hari ini ke SMK Negeri 2 dalam rangka persiapan uji kompetensi untuk anak-anak kelas 12 SMK, di mana uji kompetensi merupakan uji keahlian siswa, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak SMK ini lulus, mereka mendapat sertifikat lisensi untuk melamar di dunia kerja sesuai dengan sertifikat dan sesuai dengan jurusan mereka. Dengan ini makanya kami berkunjung ke bengkel-bengkel untuk melihat kesiapan dan fasilitas yang ada. Dengan demikian melihat fasilitas yang ada yang memerlukan dukungan dari semua stakeholder yang ada, sehingga SMK ini bisa lebih baik lagi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan pada akhirnya nanti diterima di dunia kerja, baik dunia usaha maupun industri. Sementara itu, Ketua Panitia Daniel Kelabora mengatakan uji kompetensi yang diikuti khusus kelas 12 berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 Maret diikuti 18 kelas dan 11 kompetensi dengan jumlah 524 siswa. Baik, dari hasil ujian kompetensi kejuruan, ini salah satu syarat untuk seorang siswa peserta SMK, dia harus mengikuti uji kompetensi untuk kelulusan. Ya, salah satu hasil daripada uji kompetensi ini dia akan mendapat sertifikasi yang nanti ditandatangani oleh Budi itu sendiri, ya, dengan penguji-penguji. Ya. Ada 2 penguji, satu internal dari sekolah dan penguji eksternal dari dunia usaha dan industri. Nah, pengakuan menyatakan bahwa anak itu berkompeten atau tidak.
Diikuti kelas berapa ini, Bu? Yang diikuti oleh kelas 12. Jadi ada jumlah kelas 12 saat ini ada berjumlah 18 kelas yang terdiri dari 11 kompetensi. Ya, 11 kompetensi yang dimana 11 kompetensi dengan jumlah siswa 524 siswa. Natalindo Kerawaya TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, demi kelancaran tugas dan tata tertib administrasi, penjabat Gubernur Papua Barat menunjuk M. Bahri Yasin sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Jumat 3 Maret 2023 bertepat di Hotel New Aston Manokwari, surat perintah pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat diserahkan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Dance Sangkek didampingi Asisten 2 Setda Papua Barat, Kepala BKD Provinsi Papua Barat dan disaksikan mantan Kepala Bapenda bersama pegawai Bapenda. Dance Sangkek Sekda Papua Barat mengatakan, penunjukan jabatan PLT Bapenda Papua Barat dinilai sangat penting karena berkaitan dengan kelancaran administrasi, khususnya untuk penandatanganan surat kendaraan di Papua Barat. Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek saat diwawancarai mengatakan, 1 Maret 2023 Kepala Bapenda Papua Barat Charles Hutahuruk pensiun. Untuk menutupi kekosongan jabatan agar tidak ada kevakuman dalam jalannya pelayanan Bapenda, maka ditunjuk PLT dan proses lelang jabatan akan dilaksanakan selanjutnya. Sangat penting dibutuhkan karena di STNK BPKB tanda tangan Pak Kepala ini. Jadi Pak abang kita ini sudah purna. Jadi ini tidak menandatangani dengan yang terjadi tanggal 1, tanggal 2 ke depannya. Nah ini sangat mendesak sehingga Pak Gubernur harusnya kita selesaikan di tanggal 1 pas atau tanggal 2. Jadi kita menyesuaikan yang ada di Manokwari sehingga hari ini kita boleh menyerahkan PLT ini dan diacarakan sedikit. Ini lalu media juga ikut membantu kita ya, memberitahu bahwa proses penyelesaian atau tanda tangan atau segala macam hal yang kaitan dengan STNK atau apa yang berbasis kependapatan sudah beralih normatifnya itu dalam transaksi surat menyurat ke kedinasan itu sudah ada pejabat baru yang PLT tapi itu resmi dan memiliki posisi hukum yang kuat. Ditambahkan di tahun 2023 banyak penjabat eselon 2 yang pensiun di Provinsi Papua Barat, sehingga seleksi terbuka akan dilaksanakan untuk proses lelang jabatan tersebut. Pak Charles pensiun sehingga perlu ada pejabat. Nah pejabat ini kan sambil menunggu proses normatif soal jabatan akan diisi melalui mekanisme kepegawaian atau prosedur, mulai dari nanti shelter namanya, seleksi terbuka karena jabatan kosong itu, lelang jabatan Pak Sarong bilang toh. Nah, jadi ada evaluasi jabatan, ada uji kompetensi, terus seleksi terbuka. Jimmy Tabiso TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka percepatan eliminasi malaria di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada bulan Maret ini akan memberikan kelambu secara serentak di wilayah endemis tinggi. Papua Barat masih menjadi daerah yang endemis malaria dengan angka kejadian kasus malaria sebesar 19 kasus per 1.000 penduduk dengan jumlah kasus 9.429 kasus. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada kegiatan media gathering publikasi kegiatan distribusi kelambu baru anti nyamuk di Papua Barat Jumat sore kemarin menyampaikan bahwa di Provinsi Papua Barat terdapat 3 kabupaten yang tingkat endemis malaria sangat tinggi, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Teluk Wendama. Dan dari 7 kabupaten kota di wilayah Papua Barat, masih terdapat 3 kabupaten yang berstatus endemis tinggi, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wendama. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan bebas malaria di tahun 2027. Oleh karena itu, untuk mempercepat bebas malaria, maka akan dilakukan pendistribusian kelambu di wilayah yang endemis tinggi. Pada bulan Maret ini, yang mana setiap kepala keluarga akan diberikan kelambu sesuai dengan jumlah kelompok tidur. Untuk mempercepat pencapaian bebas malaria, akan dilakukan pendistribusian kelambu anti nyamuk
kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah endemis tinggi serentak pada bulan Maret tahun 2023. Untuk Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama, seluruh masyarakat di semua kampung akan diberikan kelambu per kelompok tidur sejumlah 160.250 kelambu. Kelambu yang akan didistribusikan diharapkan dapat melindungi 328.513 jiwa penduduk di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sebelumnya di tahun 2020, pendistribusian kelambu secara massal telah dilakukan dengan cakupan pembagian 98%. Dengan hasil survei, 73% digunakan, sedangkan 27% tidak digunakan sesuai fungsinya dengan berbagai alasan. Untuk itu diharapkan di bulan Maret ini, pendistribusian kelambu anti nyamuk dapat tercapai dan juga tepat guna. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Eksekutif Komite Partai Buruh menggelar rapat kerja daerah pertama di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kuiresnya menyampaikan ada 3 prinsip Partai Buruh, yaitu kesetaraan, kesempatan, dan pengangguran. Rapat kerja daerah pertama sebagai tindak lanjut hasil Rakernas Partai Buruh di Jakarta, di mana ada beberapa hal yang disampaikan dalam Rakerda. Yang pertama, pemenangan Partai Buruh di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan di tingkat nasional, target pemenang Partai Buruh yaitu 20-30 kursi DPR RI, atau lolos parlementer 4%, sekitar 6-7 juta suara. Ada 3 prinsip yang diperjuangkan Partai Buruh, yaitu yang pertama, kesetaraan kesempatan, kedua, retribusi kekayaan adil dan merata dalam bentuk jaminan sosial, dan prinsip ketiga, jaminan kepada pengangguran. Said Iqbal menyebutkan ada 16 provinsi yang menjadi provinsi utama, diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, Kepulauan Riau, dan provinsi lainnya sebagai lumbung suara, salah satunya Papua Barat. Hari ini Partai Buruh Exco Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mengadakan rapat kerja daerah yang pertama menindaklanjuti hasil Rakernas Partai Buruh di Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dalam forum ini. Tentu yang pertama, pemenangan Partai Buruh di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk tingkat nasional, target pemenangan Partai Buruh 20-30 kursi DPR RI atau lolos parliamentary threshold 4%, sekitar 6,5 juta hingga 7 juta suara. Staf ahli bidang pembangunan Provinsi Papua Barat Niko Untung Tike menyampaikan bahwa kehadiran Partai Buruh sebagai wakil rakyat untuk memberikan akses yang sama ke seluruh rakyat terhadap pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan hak dasar manusia. Kita tahu sendiri bahwa Partai Buruh hadir sebagai wakil rakyat untuk memberikan akses yang sama untuk seluruh rakyat terhadap pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan hak dasar manusia, sehingga partai ini bertanggung jawab melalui program kerja yang akan direncanakan dan dirancangkan. Ini dapat menjadi sebuah wajah baru bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu, Ketua Exco Partai Buruh Papua Barat John Pangeti mengatakan, untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, semua perjuangan ke depan menuju persiapan bakal calon legislatif sudah dibentuk dalam tim, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, pada saat di semua perjuangan ke depan untuk caleg, bacalek itu kami sudah bentuk di 2 provinsi, sudah lengkap semua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan kami punya target bahwa harus di Papua Barat Provinsi dan Provinsi Papua Barat Daya
kami harus punya fraksi di DPR. Kemudian kami targetkan juga di kabupaten kota harus punya fraksi di daerah di kabupaten kota. Karena oleh sebab itu kami akan konsolidasikan partai ini sampai ke akar rumput. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berlangsung selama 3 hari, Konven Pelayan Firman sewilayah 6 GKI di Tanah Papua resmi ditutup oleh Ketua Sinode Pendeta Andrikus Mofu yang berlangsung di Gedung Gereja GKI Petrus Amban, Manokwari, Papua Barat, Kamis 2 Maret 2023. Penutupan Konven Pelayan Firman yang diikuti para hamba Tuhan dari Klasis Manokwari, Klasis Hatam Molimeah, Klasis Kebar, Klasis Amberbaken, dan Klasis Tanah Rubu diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Burdam bersama Majelis Jemaat di Gereja GKI Petrus Amban. Ketua Sinode Andrikus Mofu dalam sambutannya menyampaikan setelah selesai dari konven ini, kerja para pelayan firman belum selesai. Dipastikan para hamba Tuhan kembali ke klasis mereka untuk mempersiapkan diri bahwa kelanjutan dari konven akan dilakukan temu raya majelis jemaat. Kerja kita belum selesai. Selesai konven ini, dipastikan untuk saudara-saudara para pelayan klasis kembali mempersiapkan diri karena kelanjutan dari konven para pelayan akan dilakukan temu raya majelis jemaat. Karena itu saudara kembali mempersiapkan majelis jemaat, para penatua dan syamas di lingkup jemaat masing-masing, dan saudara pastikan untuk pada saat pelaksanaan temu raya nanti mereka mengikutinya. Bagian ini saya pesankan karena ini berkaitan dengan pengadaan dokumen-dokumen ini, maka dipesankan kepada ya klasis, tetap juga jemaat masing-masing, nah supaya saudara mendaftar. Contoh klasis Manokwari, ya ada berapa jemaat di sini, berapa jumlah majelis jemaat yang pasti semua akan ikut konven dan itu dilaporkan. Badan Pekerja Sinode Wilayah 6 Pendeta Albert Rumaropen berharap kepada para pelayan firman, baik pendeta, guru jemaat, dan guru Injil, melakukan penjabaran kepada setiap klasis sampai pada jemaat dalam melaksanakan tugas dan panggilan gereja setelah mengikuti konven pelayan firman tahun 2023. Yang telah diputuskan melalui sidang 18 di Waropen tahun 2022. Oleh karena itu tahun 2023 adalah tahun pembaharuan, maka diharapkan kepada para pelayan firman baik pendeta, guru jemaat, dan guru Injil untuk nanti melakukan penjabaran pada tiap-tiap klasis, bahkan penjabarannya akan sampai pada tiap-tiap jemaat. Oleh karena itu peran serta dari pendeta, guru jemaat, guru Injil, bahkan majelis jemaat yang adalah penatua dan syamas, diharapkan dukungan konkretnya untuk melaksanakan tugas dan panggilannya. Selain itu, Ketua Tim Kerja Joni Marwa mengatakan tentu ini sebagai sosialisasi peraturan-peraturan tentang tata gereja yang sudah diamandemen dalam sidang ke-18 di Waropen. Kegiatan konven pelayan firman wilayah 6 Sinode GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan di Jemaat GKI Petrus Amban pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ini diikuti oleh 188 peserta dan melibatkan klasis Manokwari, klasis Hatam Molimeah, klasis Tanah Rubu, klasis Kebar, dan klasis Amberbaken. Juga ada beberapa klasis dari luar wilayah 6 yang bergabung bersama-sama, yaitu klasis Bintuni, klasis Waropen Atas, klasis Oksibir, klasis Waropen Atas, kemudian klasis Numfor, dan satu lagi dari klasis ya, jadi ada 6 klasis, kemudian juga ada SPGJ dan mahasiswa-mahasiswi dari STFT SGJ yang juga hadir, dan tentunya ini adalah bagian daripada upaya GKI di Tanah Papua untuk. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sebagai langkah strategis dalam menurunkan prevalensi stunting di Papua Barat, Sekretaris Utama BKKBN Pusat melantik 8 ketua organisasi wanita. Meningkatkan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat dari angka 26,2% menjadi 30%, maka berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi teknik yakni BKKBN Perwakilan Papua Barat. Kamis 2 Maret kemarin, 8 ketua organisasi perempuan dikukuhkan menjadi Bunda Asuh Anak Stunting sebagai keberlanjutan dari program Orang Tua Asuh. Sekretaris Utama BKKBN ketika mengukuhkan para Bunda Asuh, dirinya berharap tugas dan tanggung jawab sebagai Bunda Asuh bagi anak stunting di Papua Barat dapat dijalankan dengan baik. Sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, khususnya dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua. Dengan adanya Bunda ataupun Orang Tua Asuh, diharapkan pengalaman di tahun 2022, yakni sistem pemberian makanan tambahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 8 ketua orang-orang wanita yang dikukuhkan ialah Ketua Tim Pengarah PKK Provinsi Papua Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Ketua BKOW, Ketua Dharma Wanita Papua Barat, Ketua Persit Chandra Kirana, Ketua Bayangkari Polda Papua Barat, Jala Senastri Papua Barat, dan Ketua Organisasi Wanita Sulawesi Selatan. Mengukuhkan 8 ketua organisasi perempuan yang ada di Provinsi Papua Barat menjadi Bunda Asuh Anak Stunting dalam rangka mendukung program inovasi BKKBN, yaitu Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting atau Orang Tua Asuh Anak Stunting. Untuk menangani stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya, ada daerah yang diprioritaskan. Untuk itu, dukungan dari stakeholder, mitra pengambil kebijakan sangat dibutuhkan. Untuk membangun sinergitas serta kolaborasi program, tentu hal ini sangat dibutuhkan. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melepas kontingen Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw ingatkan, junjung sportivitas dan jaga nama baik Papua Barat di kancah nasional. Bertempat di lapangan Borarsi Manokwari, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melepas kontingen dari Papua Barat yang akan berlaga pada event nasional. 2 tim yang dilepas yaitu tim basket Korpri Papua Barat yang akan berlaga di Sulawesi Selatan dan tim sepak bola umur 13, umur 15, dan umur 17 akan mengikuti Suratin Cup di Semarang dan Yogyakarta. Paulus Waterpauw dalam sambutannya mengatakan kepada kontingen bola basket dan juga sepak bola harus menjaga sportivitas dan menjaga nama baik daerah Papua Barat di kancah nasional. Kepada kontingen adik-adik ya, saya mau berpesan baik bola basket, Korpri maupun sepak bola usia 13 dan 15. Adik-adik semua adalah representasi ya dari kita orang yang ada semua di Papua Barat ini. Jadi tetap junjung tinggi sportivitas yang pertama, kemudian yang kedua jaga nama baik. Ya, syukur-syukur adik-adik semua punya prestasi yang maksimal, bertanding dengan sportif, bisa raih kemenangan dengan sportif, itu luar biasa. Jaga nama baik. Faisal Kilian, Ketua Asprof Papua Barat mengatakan dengan latihan yang sudah berjalan maksimal diharapkan di tahun 2023 prestasi dapat diraih tim dari Papua Barat hingga masuk 8 besar. Tim basket Korpri berasal dari ASN Provinsi Papua Barat, sedangkan tim sepak bola umur 13 diwakili oleh SSB Domberai FC, umur 15 dari PS Kasuari, dan umur 17 dari PS Acemo. Sebagai Ketua Asprof PSSI Papua Barat menyampaikan di mana pada apel pagi ini dan pelepasan tim Suratin usia 13 dan 15 tahun dan 17 tahun mewakili Provinsi Papua Barat, yang mana 13 dengan 15 tahun ini mengikuti Suratin di Semarang dan U17 di Yogyakarta. Kami dari Asprof Papua Barat mengharapkan bahwa tahun 2019 yang kami ikut kemarin, kami U17 Papua Barat sampai di babak 16 besar dan U13 sampai di babak 8 besar. Dan harapan kami dengan latihan yang sudah maksimal ini mungkin
mereka bisa mencapai hal yang sama di 8 besar, target kami di 8 besar. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua Barat, kontingen dari Papua Barat dapat menoreh hasil yang terbaik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Sabtu 4 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihyawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.